Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama Deus TV di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini Deus TV akan menjelaskan tentang Darsul Muthala'ah Lisanatis Sadisah. Balik lagi ke kelas 6 ya. Kemarin kelas 4, sekarang kelas 6 ya. Sekarang judulnya Al-Ikhlas. Min i'dad Al-Ustadz Al-Haji Imam Subakir Ahmad wa tashkil Al-Ustadz Al-Haji Ali Syarqawi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Dan ini di-request oleh siapa? Teman kita di YouTube. Kita cek dulu ya. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Sadah. Afwan, adakah video penjelasan tentang judul Al-Ikhlas Muthala'ah kelas 6? Tafadhol Ustadz Dendi Farid Thohir. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu, dan mudah-mudahan tidak telat ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka PDF-nya. Bagi yang punya kitabnya itu lebih baik bisa langsung disimak di kitabnya agar mufradatnya bisa langsung dicatat ya. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhlas. Ikhlas ya. Bismillah, kita belajar ikhlas. Al-amalu jismun wa ruhuhul ikhlas. Al-amalu jismun. Jadi ibarat sebuah jism, jasad, badan ya. Pekerjaan itu ibarat sebuah badan, wa ruhuhul ikhlas, dan sementara keikhlasan itu adalah ruhnya, jiwanya. Nah, innal jisma mata faraqat huruhuhu allati biha qiwamuha kana ini bukan jussah ya, jassah. Kana jassatan hamidatan la haraka fiha wala faidata turja minha. Nah, sesungguhnya jasad, jism, badan ya, mata faraqat huruhuhu, ketika dia faraqat bermakna terpisah, terjauh ya, terbelah atau terpisahkan gitu ya dari ruhuhu, dari ruhnya ya. Ketika jasad terpisahkan dari rohnya ya, allati biha, ha ini kembali kepada ruh. Kenapa? Walaupun dia bukan ruhah, walaupun dia bukan belakangnya tak merbuto, tapi dia muannas ya. Allati biha, yang mana dengan ruh itu, qiwamuhu, itu adalah kekuatan hu-nya kembali ke jism ya, kekuatan jasad ya kan, jasad, badan, kalau ada ruhnya itu pasti masih bisa bergerak, masih kuat. Sementara kalau sudah terpisah dengan ruhnya, karena jasatan hamidatan, berarti dia itu adalah jasad, hanya jasad saja, tidak ada ruhnya. Hamidatan, jasad yang tidak bergerak ya, jasad yang kaku. La haraka fiha, la harokata fiha ya, yang tidak ada gerak-geraknya, tidak ada kegiatannya, tidak bisa bergerak. Fiha, hanya kembali ke jasad ya. Wala faidata turja minha, dan juga tidak ada faedahnya, turja yang diharapkan, minha dari jasad tadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada ruhnya. Seperti itulah ketika pekerjaan jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka tidak ada yang bisa diharapkan. Begitu kira-kira ya. Karena pekerjaan itu sendiri ibarat jism, jasad, sementara keikhlasan itu ibarat ruhnya. Nah, ketika sudah tidak ada ruh, sudah tidak ada ikhlas, maka la faidata turja minha, tidak ada faedah yang bisa diharapkan dari jasad tadi, ya kan? Fakadzalikal amal. Nah, maka dengan demikian pula seperti itulah amal, suatu pekerjaan, idza faraqahul ikhlas, jika dia sudah terpisah atau jika dia sudah tidak memiliki keikhlasan. Ya. Kam ra'aina qauman ya'malun. Nah, ini di sini ada kam, bukan berapa, tapi betapa. Betapa banyaknya ra'aina, kita melihat ya, qauman ya'malun, orang-orang suatu kaum itu mereka semua pada bekerja, kita banyak melihat mereka. Ghaira annana bermakna lakinnana, tapi kita lam nara asaran sholihan li'amalihim, tapi kita tidak menemukan pengaruh yang baik, asaran sholihan li'amalihim, dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya, wa katsirun minhum lam yuwaffiq fi ma qasada ilaihi, dan betapa banyak dari mereka, humnya ini kembali ke kaum ya, lam
lam yuwaffaq fi ma qasada ilaihi. Lam yuwaffaq bermakna lam yanal. Betapa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan, tidak menggapai, ya, tidak menemukan fi ma qasada ilaihi, apa yang mereka maksudkan. Jadi mereka terus mencari sementara yang dicari itu tidak pernah ditemukan, gitulah. Fadalla fi syatihi. Dhalla itu tersesat, ya, dhalal. Fi syatihi, hi-nya ini kembali ke qasada ilaihi, apa yang mereka maksudkan. Jadi mereka itu seolah-olah tersesat di jalan tujuan yang mereka cari. Au khadha minhu qalilan. Khadha ini artinya hampir sama, ya, dengan dhalla, tersesat. Dan mereka juga tersesat minhu. Hu-nya ini kembali ke apa yang mereka maksudkan, ya, qalilan. Mereka itu seperti orang yang sedikit tersesat, gitu, ya. Walam yastati' an yasila ilal ghamar, dan mereka juga tidak mampu an yasila, untuk mencapai, untuk menggapai, untuk sampai kepada ilal ghamri. Ghamri hadza makna al-maqsud, ya. Faraja'a ala aqibaihi. Nah, kemudian mereka kembali ala aqibaihi. Nah, ini aqibaihi ini dari kata aqiba, ya, alias ba'da, alias waro'a. Nah, ada dalam surat Al-Anfal ayat 48, falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaih. Nah, ini kita terjemahannya bisa lihat di sini, ya. Kita lihat saja dari mohon maaf, mana tadi, ya? Nah, ini, ya, surat Al-Anfal. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaih. Ya, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang, ala aqibaihi. Ya kan, aqibah ini artinya di belakang, setelahnya, atau di belakangnya. Nah, maka orang-orang yang tersesat tadi, kita kembali lagi ke materi. Mana tadi? Lam yastati an yasila ilal ghamri faraja'a ala aqibaihi. Maka mereka kembali kepada ke belakang mereka, kembali kepada setelah mereka, dengan kondisi seperti apa? Khosiran nasab, khusron, ya, khosiro itu rugi, mereka merugi baik secara nasib, wadhahab, maupun secara materi, gitu, ya. Ini di bawah PDF ini ada beberapa mufradatnya, ya. Nah, khosiro ada di sini, syadidul khusron, ya, jadi benar-benar merugi, ya. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa contoh soal, silahkan jika ada yang mau dipahami, silahkan dipahami, ya, diteliti sendiri. Oke, lanjut lagi. Walaisa lihadzal amr min sabab illa. Nah, ingat, ya, ketika ada wa kemudian illa itu takkidan. Jadi lihadzal amr, perkara ini, masalah seperti ini, masalah yang tidak ada ikhlas kemudian dia merugi yang seperti ini, laisa min hadza sabab illa, itu tidak ada penyebabnya kecuali, atau alias salah satu faktor yang penyebab terbesarnya itu adalah annal ikhlasa lam yakun raida hadhil fi'ah. Bahwasanya faktor penyebab terbesarnya adalah keikhlasan, annal ikhlas lam yakun raid. Dia tidak dijadikan sebagai raid. Raid hadza bimakna asasun. Raidun, pelopor, dasar atau basic atau pedoman hadhil fi'ah. Fi'ah bimakna firqah. Tidak dijadikan pedoman, tidak dijadikan landasan bagi kelompok ini. Alias kelompok yang mana? Yang orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak keikhlasan tadi. Li'annaha, karena mereka hanya kembali ke fi'ah, firqah, lam ta'mal illa li jarri maghnamin madmumin. Karena mereka tidak mengerjakan pekerjaan itu illa, kecuali hanya untuk lijarri, linaili, untuk mendapatkan, untuk merebut, ya, maghnamin madmumin. Maghnam ini dari kata ghanimah, atau kalau dalam istilah perang itu ada harta rampasan perang. Madmum ini yang tercela. Maksudnya apa? Ya, mereka itu hanya untuk mengambil, merampas atau mendapatkan harta yang tercela. Aulikas bisyarafin, atau hanya untuk sekedar mencari syaraf, kemuliaan, mauhum, kemuliaan yang diidam-idamkan, yang dihalusinasikan, yang diinginkan, ya. Istilahnya apa? Cari dunia.
Nah, istilahnya apa? Cari materinya saja. Istilahnya apa? Cari harta saja gitu. Tapi tidak ada tidak ada secercah keikhlasan dalam hatinya. Begitu kira-kira ya. Ini mohon maaf saya agak teriak-teriak karena tidak bawa speaker dan di sini kebetulan hujan, petir. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Oke, sedikit lagi kita lanjut. Masih semangat kan? Ya. Wasirru fi dzalika. Nah, sirru fi dzalika itu maksudnya adalah rahasia di balik perkara ini adalah anna man ya'malu mukhlishan fi amalihi, bahwasanya barang siapa yang mengerjakan pekerjaan dengan mukhlis, dengan ikhlas ya, fi amalihi li ummatihi, baik itu untuk umatnya, wa watanihi, baik itu untuk negaranya, tahwi ilaihi afidatun nas. Tahwi bermakna tarji'u. Law ma akhtatu mawjud fil mufradat. Coba kita lihat ya. Tahwi, nah benar. Tamilu ilaihi atau condong kepadanya. Tarji'u ilaihi atau akan kembali kepadanya. Jadi barang siapa yang mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas untuk umatnya, untuk negaranya, maka akan condong atau akan cenderung datang kepadanya afidatun nas. Segala bentuk faidah dan kebaikan dari manusia. Ingat ya, afidatu berarti tu-nya ini fa'il. Berarti ini yang datang. Jadi afidah atau segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu kemuliaan, faidah-faidah dari manusia, tahwi ilaihi akan datang kepada si orang yang ikhlas tadi. Ya, wa yahutunahu bitasji' wa tahbir. Dan orang-orang ini yahutun, domirnya hum ya, kembali kepada nas. Orang-orang ini akan menjaganya. Yahutun, ini dia. Mana di mufradat ya? Nah, yahutun yahfadunahu wa yata'ahadunahu. Mereka akan menjaga orang yang ikhlas tadi bitasji', baik itu dengan support ya, disupport, wa tahbid, tahbid bimana tahsin, dengan bentuk kebaikan-kebaikan, au bil ma'unah atau bahkan dengan ma'unah, musa'adah, dengan pertolongan-pertolongan, wa tanfid ya, bersama artinya dengan tahbid alias tahsin. Kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan akan selalu datang dari orang-orang untuk orang yang ikhlas. Fayazdadu bidzalika, ya, maka dengan demikian akan bertambahlah himmatan wa nasyaton, akan bertambahlah himmah. Nah, makna himmah? Himmah bermakna syaja'ah, keberanian orang tadi akan bertambah, wa nasyaton, dan juga semangatnya orang tadi akan bertambah, orang yang ikhlas tadi. Nah, kenapa orang yang ikhlas itu hidupnya serasa tidak ada beban, ya kan? Karena dia keberaniannya bertambah, semangatnya bertambah. Kenapa? Karena selalu dikelilingi oleh kebaikan orang-orang gitu. Karena apa? Ada keikhlasan dalam dirinya. Watan mufihi ruhul jiddi, nah akan tumbuhlah ya di dalamnya ruhul jiddi, jiwa atau ruh jidd, ketekunan. Musabaroh sama ya, musabaroh ini artinya jidd alias ketekunan. Maka karena dia tidak ada beban, kemudian orang-orang banyak yang berbuat baik pada dia, banyak yang menolong, banyak yang menyemangati, maka akan timbullah ketekunan ya alal amal, terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah keikhlasan. Nah, sekarang kebaikannya. Sudah 13 menit ya, kita percepat saja. Amma man ya'malu ghairu mukhlasin. Nah, sekarang sedangkan orang sedangkan orang yang tidak mengerjakan dengan ikhlas, fa innahu, maka sesungguhnya dia wa in katama ma yudmiruhu hinan minad dahri, wa in katama bermakna mahma kana ya, wa in mahma, meskipun dia katama sataro alias menutupi, mayud mirhu, apa yang ada dalam hatinya, domir ya, apa yang dirasakan oleh dia tutup-tutupi, hinan minad dahri, hinan dimana waktan minad dahri ya, pada suatu waktu ya, misalkan dia menutup-nutupi niat dia ingin mendapatkan
gaji saja dia pura-pura ikhlas, dia tutup-tutupi itu semua. La budda an yankashifa aibuhu. La budda ini pasti, ya. Tentu saja an yankashifa aibuhu, suatu saat pasti akan terbuka. Yankashifa, yaftatiha aibuhu, pasti akan terbuka aibnya. Pasti akan terungkap apa tujuannya, gitu ya. Wa yaftadiha sawa bimakna yankashifa, alias terungkap kedoknya, amruhu, ya, akan terbuka perkaranya, akan terungkap kedoknya, akan ketahuan tujuan dia ternyata hanya untuk materi semata, misalkan. Fayanfiru man kana lahu mu'inan. Nah, yanfiru bimakna yahrubu, maka akan kaburlah, akan pergilah, akan larilah orang-orang man kana lahu mu'inan, yang tadinya lahu musa'idan, yang tadinya membantu dia, orang akan males, orang akan pergi, gitu loh. Wa yuhmiluhu, dan akan menyepelekan, ya, man syaja'ahu, orang yang tadinya mensupport dia, nanti lama-lama akan menyepelekan. Kenapa? Karena ini ada udang di balik batu, UUD, ujung-ujungnya duit, gitu ya. Wa habbada amalahu, dan yang tadinya juga habbada bimana syaja'a, bersama ya, membantu, yang tadinya berbuat baik terhadap pekerjaannya, itu lama-lama akan menghilang dari dia. Kenapa? Karena dia tidak ada pondasi keikhlasan dalam dirinya. Wabidzalika, maka dengan demikian tad'ufu himmatahu. Nah, kebalikannya yang tadi, kalau yang tadi yang ikhlas itu kan dia semakin memupuk keberaniannya, semakin memupuk, semakin meninggi semangatnya. Nah, kalau orang ini karena banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang membantunya, dia akan tad'uf, lemah, himmatuhu. Himmah, kemauannya akan lemah. Lama-lama dia akan jadi malas. Wa tafturu azimatuhu. Taftur, hampir sama ya. Taftur, hazimah bermakna azimah bermakna keinginan yang kuat. Taftur bermakna tad'uf. Maka lama-lama keinginan yang kuat dia atau tekad dia, ya, tekad dia itu akan melemah. Fayada'u maka ya'maluhu muttarran. Maka lalu dia akan meninggalkan, yada'u bermakna yatruku, makana ya'maluhu muttarran. Dia akan meninggalkan apa yang dikerjakannya, makana ya'maluhu muttarran, secara terpaksa. Lama-lama kinerjanya tidak bagus, lama-lama asal-asalan. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Wa takunu aqibatu amrihi, maka jadilah akibat perkaranya tadi khasarah al-madah wal adab. Dia akan merugi, khasarah baik secara materi, al-madah wal adab, bahkan secara adab dia akan orang-orang akan meninggalkan karena su'ul adab, ya, bahkan dia rugi materi. Wa ya'ishu 'aisyatan ghairu radiyah, dan dia akan hidup dengan kehidupan yang ghairu radiyah, tidak diridhoi, ya. Nauzubillah. Sedikit lagi, masih semangat ya. Wal amsal 'ala dzalika katsirah. Nah, contoh-contohnya dari perkara seperti itu tuh banyak sekali. Fakam ra'ayna jam'iyat qamat. Betapa banyak kita melihat jam'iyat. Jam'iyat ini jamak dari jami'ah. Jami'atun, jami'atani, jam'iyat. Kampus-kampus. Ini kan contoh saja ya. Kampus-kampus qamat. Itu kampusnya yang sudah berdiri ya. Famala bisat. Nah, belum juga berdiri tegak, labisat ya, berdiri kokoh, anqa'adat, tapi kemudian dia harus qa'adat, duduk lagi. Maksudnya apa? Baru dibangun tapi sudah tidak bisa berkembang, bahkan lama-lama ambruk. Ya. Wa kam syahadna, dan juga betapa banyaknya kita melihat masyru'at. Masyru'at ini dari kata masyru' atau suatu proyek, suatu garapan, suatu pekerjaan, nahadot. Itu awal-awalnya bangkit, nahadot, dibangun, ya. Fama makasat, nah belum juga dia makasat, tetap kokoh ya, ansakotot, tapi kemudian dia sakotot, hancur. Ya, jadi tidak bertahan lama, baik itu kampus, institusi, instansi, ataupun proyek-proyek, itu hanya awal-awalnya saja, kemudian tidak bisa berkembang, bahkan kemudian ambruk. Wa ta'dadu hadhil hawadis, nah jumlah-jumlah
kejadian-kejadian seperti ini, hawadis, waqa'i, ya, kejadian-kejadian seperti ini, yahtaju ila sofahat, itu banyak sekali bahkan membutuhkan ila sofahat, membutuhkan banyak lembaran-lembaran untuk diceritakan. Maksudnya apa? Kasus seperti ini tuh banyak, gitu loh ya. La yasa' laha sadru hadhihi sofahat. La yasa' bermakna la yakfi. Itu bahkan tidak cukup laha, ya, untuk hawadis tadi, untuk kejadian-kejadian tadi, sadru hadhihi sofahat, ya, penerbitan atau sodru itu kan isdar, ya, atau penerbitan atau penulisan, ya, hadis sofahat itu bahkan lembaran-lembaran ini penulisannya itu tidak cukup untuk menggambarkan betapa banyaknya kejadian atau kasus-kasus yang seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kan hanya contoh saja. Kenapa? Karena tidak ada pondasi keikhlasan dalam dasar-dasar atau pedoman-pedoman dalam pembangunan kampus-kampus atau proyek-proyek tadi. Gitu ya. Terakhir, fakun ayuhan nasyi, maka jadilah ayuhan nasyi, wahai ya orang-orang para pelopor, ya, an-nasyi, para penggagas, para penggerak, mukhlison. Jadilah kita orang-orang yang ikhlas fi amalika, dalam pekerjaanmu, tablugh aqsa amalika, maka kamu akan mendapatkan, kamu akan menggapai aqsa amalika, ya, cita-cita atau angan-angan atau keinginan yang paling mulia, paling tinggi, aqsa, ya. Wahdar, dan hindarilah antabi'al wijdan, untuk menjual tabi' al-wijdan. Al-wijdan bermakna hati nurani. Hindarilah untuk menjual hati nurani, menggadaikan hati nurani bil asfar ronan. Asfar ronan ini istilahnya adalah asfar itu kuning, ronan itu perhiasan kuning. Maksudnya apa? Emas. Maksudnya di sini apa? Materi, kekayaan. Jadi wahdar antabi'al wijdan, hindarilah kamu untuk menjual hati nuranimu, mengganti hati nuranimu bil asfarir ronan, dengan materi semata, dengan kekayaan semata yang sifatnya fana, ya. Di mufradat ada al asfar ar-ronan, artinya ad-dhahab. Jadi jangan sampai hati nurani kita bisa terbeli dengan materi yang fana, gitu ya. Fadzalika, kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah da'bul munafiqin. Da'bul munafiqin bimana ayatul munafiqin. Karena sesungguhnya itu adalah bagian atau karakter dari orang-orang munafik. Alladzina yastabdiluna dunya biddin, yang mana orang-orang munafik itu bisa menggantikan, memutarbalikkan dunia dengan agama, wadhalal bil yaqin, bahkan kesesatan, ya, itu bisa mereka manipulasi, bisa mereka tukar dengan keyakinan. Wa'udzubika billah, dan aku berlindung kepada Allah, an la takuna minal mukhlisin, agar kita an la takuna minal mukhlisin, kita berlindung kepada Allah, ya, agar kita selalu menjadi orang-orang yang ikhlas. Ini dari kitab Iddatun Nasyi'in bitasarruf, dengan sedikit perubahan. Seperti apa kitab Iddatun Nasyi'in itu ada di sini ya. Nah, ini muallifnya atau pengarangnya Mustafa Al-Ghalabiyin. Ini kitab tentang apa? Coba kita lihat. Nah, kitab Akhlaq wa Adab wa Ijtima', katabahu allafahu, ya, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Ghalabiyin. Ini kitab tentang akhlak, juga tentang adab, etika, ya, wa ijtima, dan juga tentang sosial. Iddatun Nasyi'in. Alhamdulillah, nakhtatim bilhamdalillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu untuk mengajarnya, ya. Dan mohon maaf mungkin beberapa teman-teman masih menunggu requestannya di-upload, ya. Ada yang request di Instagram, ada yang request di YouTube juga, tapi mohon doanya mudah-mudahan ada kesempatan untuk segera menuntaskan semuanya requestan-requestan tersebut. Dan mohon doanya juga untuk studi saya yang alhamdulillah sekarang sedang doktoral di kampus UII. Asykurukum syukran kasiran, sehat-sehat semua Ustadz Ustazah, para pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.